Kita sudah ada di pembelajaran tematik kelas 2, tema 1, subtema 4, pembelajaran yang pertama. Jadi di subtema 4 ini kita belajar tentang hidup rukun di masyarakat. Penasaran apa saja isi pembelajaran kita hari ini? Langsung saja kita ke materinya. Amati gambar berikut dengan cermat. Ceritakan perbedaan kedua gambar ini kepada temanmu. Gambar manakah yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Lihat gambar yang pertama adik-adik. Di sini gambar lingkungannya sangat kotor. Tidak ada orang yang membersihkannya. Di sini ada gambar masyarakat sedang membersihkan lingkungannya. Jadi mana nih yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Ya, yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat adalah gambar yang kedua, karena mereka bergotong royong membersihkan lingkungan mereka. Apakah masyarakat di sekitar rumah Udin selalu rukun? Beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Yang pertama, apakah ini menunjukkan sikap rukun membantu orang yang jatuh dari sepeda? Ya, ini menunjukkan sikap rukun. Gambar yang kedua, kerja bakti nih adik-adik. Apakah ini menunjukkan sikap rukun juga di masyarakat? Iya adik-adik. Gambar yang berikutnya, bermusyawarah, apakah menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Ya, kita beri tanda centang. Lalu gambar yang terakhir, apakah ini menunjukkan sikap rukun? Tidak ya adik-adik ya, di sini menunjukkan sikap lingkungan ya, gambar lingkungan yang kotor. Berarti di sini tidak ada kerukunan di antara masyarakat yang ada, sehingga mereka tidak mau membersihkan lingkungan mereka yang kotor. Perhatikan gambar ini nih. Ada Udin, ada teman Udin juga. Ini cerita tentang apa ya adik-adik ya? Yuk kita simak ceritanya. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkannya agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, dari kedua anak ini, kira-kira kalian suka yang mana? Suka sikap Udin atau suka sikapnya si Badu nih? Ya, kalau Kak Citra pasti suka Udin, karena dia menjaga kebersihan. Beda dengan Badu. Badu tidak suka menjaga kebersihan adik-adik. Kalau kita membuang sampah di dalam got, bisa jadi got kita akan mampet. Akan tergenang nantinya. Jadi bau, bisa juga kalau banjir, nanti menggenangi rumah kita. Saat hujan turun lebat karena gotnya atau selokannya mampet, akhirnya apa? Bisa tergenang dan terjadi banjir. Dalam percakapan tadi, Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah di got. Nah, kalimat yang Udin ucapkan adalah kalimat penolakan.
Apa ya kalimat penolakan itu? Kalimat penolakan adalah kalimat yang diucapkan untuk menolak sesuatu. Biasanya kalimat penolakan menggunakan kata tidak dan maaf. Ya, tadi tidak mau seperti itu ya tadi yang diucapkan Udin. Jadi kalau kalian menolak sesuatu bisa dengan kata tidak. Kalimat penolakan harus diucapkan dengan sopan. Jika menulis kalimat penolakan diakhiri dengan tanda titik. Contoh nih, maaf, saya tidak mau merobek buku ini. Maaf, aku tidak bisa melihat badut karena akan pergi ke rumah kakek. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kalimat penolakan. Nah, sekarang coba buatlah kalimat penolakan jika kamu yang pertama diajak untuk menyontek. Ayo, kalimat penolakannya bagaimana? Mungkin bisa seperti ini, aku tidak mau mencontek, karena itu perbuatan yang tidak baik. Boleh seperti itu adik-adik. Terus, kalimat penolakan jika kamu diajak bermain saat kamu akan pergi. Ya, kamu bisa menolak, maaf, aku tidak bisa ikut bermain karena aku akan pergi ke rumah nenek. Boleh seperti itu contohnya. Diajak mengambil barang temanmu. Bagaimana menolaknya? Tidak mau mengambil barang milik orang lain itu kan perbuatan yang tidak baik. Itu namanya mencuri. Boleh seperti itu adik-adik. Amati gambar di bawah ini. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, yuk kita urutkan adik-adik. Mana dulu gambar yang pertama nih? Dari gambar ini, ketiga gambar ini. Ya, gambar yang pertama adalah yang ini adik-adik. Tidak apa-apa, Din. Ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Nah, itu kata si Badu tadi ya, berdasarkan cerita tadi. Lalu, yang kedua yang mana urutannya? Ya, yang kedua yang ini adik-adik. Si Udin menjawab, aku tidak mau Badu. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Lalu si Badu mengucapkan terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Ini kalau diurutkan gambarnya menjadi sebuah cerita. Tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut. Nah, di sini ada dua bilangan yaitu 356 dan 344. Kita disuruh mencari jumlah dan selisih. Jumlah itu berarti kita menjumlahkannya. Kalau selisih berarti kita mengurangkannya. Yang pertama yang kita kerjakan adalah penjumlahannya dulu. Maka caranya 356 ditambah 344. Kita jumlahkan dulu dari satuannya. 6 ditambah 4 sama dengan berapa adik-adik? 6 tambah 4? 10. Lalu kita tulis angka 0. Kok angka 0 kak? Terus satunya di mana? Satunya kita simpan di depan. Ya, kita tuliskan di angka depannya. Lalu kita jumlahkan. 1 ditambah 5. Ya, 1 ditambah 5, 6. Lalu ditambah 4. Berapa? 6 ditambah 4, 10 juga. Lalu kita tulis angka 0 di sini. Satunya disimpan di atasnya sini. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 3, 7. Berarti jawabnya 700 untuk jumlahnya. Lalu kita cari selisihnya. Nah, selisih tadi dikurangi. Berarti 356 dikurangi 344. 6 dikurangi 4 sama dengan, ya, sama dengan 2. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Apakah perlu kita tulis?
Tidak, karena tidak ada lagi angka di depannya. Jadi, jawabnya selisihnya adalah 12. Kak Citra punya contoh lagi ya untuk mencari jumlah dan selisih. Sekarang ada angka 508 dan 192. Kita cari dulu jumlahnya. Ya, kalau jumlah berarti ditambahkan. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Kita tulis angka 0, lalu satunya kita simpan di sini. 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 9 sama dengan 10 juga. Lalu kita tulis angka 0 di sini, menyimpan angka 1. 1 tambah 5, 6, 6 tambah 1, 7. Berarti jumlahnya adalah 700. Lalu kita cari selisihnya, 508 dikurangi 192. 8 dikurangi 2 ada berapa adik-adik? Ya, 8 kurangi 2 sama dengan 6. 0 kurangi 9. Ayo, jangan langsung jawab 9 ya. 0 dikurangi 9 itu tidak bisa. Jadi kita pinjam ke angka 5. Angka 5 dipinjam 1, maka sisanya 4. Lalu angka satunya kita taruh di sini nih. Jadi angka 10. 10 dikurangi 9 sama dengan 1. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi selisihnya adalah 316. Pembelajaran 2 yang ada di tema 1, subtema 4 untuk mata pelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar. Mari kita langsung pada materinya. Bacalah percakapan di bawah ini dengan percaya diri. Guru akan menentukan siapa yang menjadi Udin, Badu, dan Edo. Nah, di sini kalau kalian nanti di sekolah disuruh menjadi Udin, Badu, dan Edo, kalian harus membaca percakapannya dengan penuh percaya diri adik-adik. Nah, di sini ada percakapan Udin, Badu, dan Edo. Udin berkata, "Coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah." Edo berkata, "Wah iya, airnya juga tergenang." Udin, "Bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got?" Lalu Badu menjawab, "Membersihkan got? Aku tidak mau ah, got kan kotor dan bau." Lalu Edo menjawab, "Aku kurang setuju, Din. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya." Lalu Badu menjawab, "Betul, Din. Sudah, biarkan saja." Udin lalu berkata, "Tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan." Lalu Edo memberi usul, "Bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan." Itu usul si Edo adik-adik. Lalu Udin menjawab, "Aku setuju, Do." Badu ikut menjawab, "Aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got." Nah, ini adalah percakapan Udin, Badu, dan Edo. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai percakapan di atas tadi. Nah, di sini ada pertanyaan. Yang pertama, apakah gotong royong diperlukan di dalam masyarakat? Menurut kalian, gotong royong perlu tidak diadakan dalam masyarakat? Pastinya sangat diperlukan, karena dengan bergotong royong akan ada persatuan dan pekerjaan akan terasa ringan. Pertanyaan yang kedua, apakah terdapat kalimat penolakan pada teks percakapan di atas? Ada ya adik-adik ya. Yang ketiga, tuliskan kalimat yang menunjukkan penolakan.
Coba adik-adik sebutkan mana yang menunjukkan kalimat penolakan. Ini tadi si Badu berkata, membersihkan got. Aku tidak mau ah. Nah, di sini dia menolak, ya. Lalu ada perkataannya si Edo. Aku kurang setuju, Din. Nah, kurang setuju di sini juga merupakan kalimat penolakan. Ya. Lalu yang soal keempat, tuliskan kalimat yang menunjukkan persetujuan. Coba kalian sebutkan dalam percakapan tadi yang merupakan kalimat persetujuan. Kak Citra menemukan ini adik-adik. Udin tadi berkata, aku setuju do. Lalu si Badu juga, aku juga setuju. Jadi kata setuju di sini menunjukkan kalimat persetujuan. Warga bergotong royong membersihkan got. Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang lingkungan kembali bersih. Jadi kalau lingkungan kita bersih, kita juga akan merasa nyaman adik-adik. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada percakapan ketika sedang melakukan gotong royong. Nah, di sini ada keluarganya Silangi. Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Lalu masyarakat sekitar memberi kesempatan keluarga Langi untuk mereka beribadah terlebih dahulu. Baik Pak, tidak apa-apa. Nah, itu jawab dari Pak RT ya di situ sebagai wakil dari masyarakat. Lalu gambar di bawahnya Pak RT mengajak masyarakat yang kerja bakti untuk beristirahat sejenak. Sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama pada bacaan dan gambar tersebut? Nah, sila pertama tadi berhubungan dengan toleransi beragama, ibadah kita kepada Tuhan. Maka di sini yang mewujudkan sila pertama Pancasila adalah yang ini. Gambar yang ini, memberikan kesempatan orang lain untuk beribadah. Sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Nah, sila kedua Pancasila berbunyi, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab itu di sini sesuai dengan gambar yang ini. Kenapa sesuai dengan yang ini adik-adik? Kalau kita kerja bakti kita akan capek. Nah, rasa kemanusiaan itu tumbuh ketika kita memberikan kesempatan untuk beristirahat sejenak, lalu nanti bisa dilanjutkan lagi kerja baktinya. Jadi ini menerapkan sila kedua Pancasila. Nah, di sini kita masih ingat bahwa kelima Pancasila ini, ya, sila-sila Pancasila ini memiliki lambang dan bunyi yang berbeda-beda. Kita sudah belajar tentang sila pertama dan sila kedua yang bisa kita lakukan di masyarakat. Contoh pengamalan sila ke-1 dan kedua Pancasila di masyarakat. Nah, ini Kak Citra punya contohnya. Sila pertama lambangnya adalah bintang. Nah, contoh pengamalannya adalah melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Kalian tidak bisa memaksa tetangga kalian yang mungkin berbeda agama dengan kalian untuk beribadah sesuai agama kalian. Memberi kesempatan dan menghormati tetangga untuk melaksanakan ibadah. Nah, memberi kesempatan ya adik-adik ya. Menjaga kerukunan dengan tetangga walaupun berbeda agama. Ikut menjaga keamanan rumah ibadah yang sedang merayakan hari besarnya. Ini adalah contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Sila kedua, pengamalan sila kedua Pancasila di masyarakat, contohnya adalah menyapa tetangga saat berpapasan, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan, menolong sesama,
menjenguk tetangga yang sakit itu adalah rasa kemanusiaan. Jadi sesuai dengan sila kedua Pancasila.